Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. So, today we are on day 5. Jadi, hari ini kita ada di hari kelima. Materinya nanti akan tentang double komparatif. Nah, double komparatif ini jarang sekali ya keluar di soal structure TOEFL. Bahkan kalau yang asli dari TS, saya belum pernah menemukan soal jenis ini. Nah, tapi kalau dari soal yang prediksi, ini sering sekali keluar seperti itu. Nah, jadi langsung saja double komparatif itu apa? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita bahas dulu komparatifnya ya, teman-teman. Karena komparatif ini sedikit sudah kita singgung di materi hari keempat tentang inversi, yaitu penanda inversi yang nomor 4, teman-teman. Nah, komparatif itu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, yaitu kita bisa pakai more than, gitu ya. Nah, cara bilang lebih itu bisa pakai more, bisa pakai teman-teman. Nah, kapan pakai more, kapan pakai untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat atau kata keterangan ya. Jadi more itu kita pakai atau kita tambahkan ke kata sifat yang kata sifatnya itu agak panjang atau memiliki lebih dari satu suku kata. Nah, suku kata sendiri itu kayak misalnya teman-teman ya, expensive. Nah, expensive itu memiliki 3 suku kata. Ex, kemudian pen, kemudian sieve. Kemudian lagi misalnya interesting. Nah, itu 3 suku kata juga. Interest sama thing, teman-teman. Ya, jadi kayak pembacaannya seperti itu. Nah, kalau suku katanya tadi lebih dari satu, ya kata sifatnya, terus kita mau tambahkan arti lebih, misalnya expensive kan mahal ya, teman-teman. Untuk bilang lebih mahal, itu kita tambahkan more sebelumnya. Karena mahal, expensive itu memiliki 3 suku kata. Atau lebih dari satu suku kata. Ya, jadinya more expensive. Nah, sedangkan itu caranya menambahkan lebih ke kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata. Atau paling banyak 2, boleh teman-teman. Tapi biasanya akhirannya y. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya apa ya, misalnya besar, besar itu big. Nah, untuk bilang lebih besar itu bigger, bukan more big, ya. Kemudian misalkan lagi adalah lazy, malas. Lazy, ya. Lazy itu 2 suku kata berakhiran dengan y. Nah, untuk bilang lebih malas kita bilangnya lazier, seperti itu. Kalau play itu kata kerja, Mister. Nah, kalau kata kerja itu nanti ditambahkan nanti jadi kata benda, jadi pelakunya. Play itu bermain, player itu pemain, teman-teman. Ya, kayak sing itu bernyanyi, singer itu penyanyi. Dance itu menari, dancer itu penari. Beda, teman-teman. Ya, di sini ditambahkan ke kata sifat, bukan kata kerja. Kalau play kata kerja, ya. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Misalnya sama-sama kita mau bilang besar. Besar itu bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, untuk bilang lebih besar pakai large, karena dia satu suku kata ya, maka kita tambahkan belakangnya. Jadinya larger, lebih besar. Nah, tapi kalau lebih besarnya pakai massive. Massive, dia punya 2 suku kata, teman-teman ya, dan tidak berakhiran dengan y, maka untuk bilang lebih besar pakai massive, jadinya more massive. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cheap sama inexpensive, artinya sama-sama murah. Nah, untuk bilang lebih murah, kalau pakai cheap, ya cheaper. Karena cheap hanya satu suku kata, teman-teman. Sedangkan inexpensive itu ada 4 suku kata. Nah, maka untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, ya pakainya more inexpensive. Gitu ya. Dan yang terakhir ada crazy sama insane. Nah, dua-duanya artinya sama-sama gila. Nah, bedanya kalau crazy dia berakhiran y, kalau insane tidak berakhiran dengan y. Nah, untuk menambahkan lebih, kalau crazy ya crazier, tapi kalau insane, bukan insaner teman-teman ya, tapi more insane. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan dengan more atau di belakangnya untuk menambahkan arti lebih. Ya, ada juga beberapa atau sedikit kata sifat ya, yang kalau mau ditambahkan arti lebih itu berubah wujudnya. Karena memang ada kata lain yang membentuk arti lebihnya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya di bawah ini ya, good itu baik, lebih baik itu bukan gooder atau more good, teman-teman, tapi better. Ya, jadi memang ada kata lain yang artinya lebih baik, yaitu better. Kemudian bad, buruk. Nah, itu kalau bilang lebih buruk, bukan better, bukan more bad ya, tapi worse, yang akhirannya teman-teman. Kemudian berikutnya little, itu sedikit. Kalau mau bilang lebih sedikit, itu kita bilangnya less.
gitu ya. Kalau far itu jauh, untuk bilang lebih jauh itu ada dua. Kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya apa? Bedanya kalau further itu sesuatu yang tidak bisa kita hitung pakai kilometer, meter, dan seterusnya. Gitu ya, misalnya nih, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, belajar itu kan nggak bisa dihitung berapa kilometernya, teman-teman. Gitu ya, namanya aja belajar gitu. Nggak bisa dihitung, nggak fisik gitu ya. Nah, untuk bilangnya I want to learn TOEFL further. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mau bilang lebih jauh dan bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, mile, dan seterusnya itu, nah itu pakainya yang A, farther. Oke, contoh, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, itu pakainya yang A ya, karena rumah itu jaraknya bisa dihitung pakai berapa kilometer, seperti itu, atau berapa meter misalnya. Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir ada many atau much, artinya banyak. Nah, untuk many sama much ini sama-sama artinya banyak ya. Bedanya kalau many itu bendanya nanti bisa dihitung dan jamak, teman-teman. Sedangkan much itu untuk bilang banyak ketika bendanya itu nggak bisa dihitung. Contohnya waktu, banyak waktu. Nah, itu much time. We don't have much time, seperti itu. Bukan we don't have many time, gitu ya. Nah, tapi kalau time yang artinya kali, teman-teman. Contohnya berulang kali atau berkali-kali. Nah, itu baru many times. Karena time itu punya dua arti, punya waktu sama artinya kali, seperti itu. Bukan kali sungai ya, kali itu berapa kali dilakukan, seperti itu. Nah, untuk bilang lebih banyak itu kita pakainya more, seperti itu. Jadi more itu bisa artinya lebih banyak, bisa artinya lebih saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah komparatif. Caranya bilang lebih dari bisa pakai more, bisa pakai er, ya. Nah, sekarang kita ke double komparatif, teman-teman, materi kita hari ini. Nah, kalau komparatif tadi kan more, artinya lebih. Nah, kalau double komparatif nanti, sebelumnya more kita tambahkan kata the, teman-teman. Dan artinya tadi bukan lagi lebih, tapi menjadi semakin. Ya, jadi kalau more sebelumnya ada the-nya nanti, biasa artinya akan menjadi semakin. Nah, karena di namanya itu ada kata double ya, teman-teman. Jadi struktur kalimat double komparatif itu nanti, kata the more-nya ini ada dua nanti. Jadi the more apa, the more apa. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Nah, contohnya misalnya pada ungkapan semakin cepat, semakin baik. Nah, itu kalau ditranslate, the sooner, the better. Titik. Nah, kalau teman-teman lihat, di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Ya, tidak ada juga kata benda yang bisa jadi subjeknya. Nah, ini adalah keunikan dari kalimat double komparatif, teman-teman. Tidak selalu membutuhkan subjek dan predikat, gitu ya. Nah, contoh lain, teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate kurang lebih, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Contoh lagi, teman-teman. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Jadinya, the quieter the place is atau a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Misalnya ya, dari film ini, teman-teman. Nah, kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan contoh dari Bapak former Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Kita dengarkan, teman-teman, yang beliau katakan ya. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, dikatakan tadi, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, berikutnya adalah dari apa namanya teorinya Hubble ya tentang ekspansi alam semesta, teman-teman. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us.
The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi dikatakan the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Kalau diartikan semakin semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, yang terakhir ini dari filmnya Kung Fu Panda ya, teman-teman. Kung Fu Panda yang ketiga. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway. Silakan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi ya. Jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh soalnya, kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, seperti biasa dicari predikat dulu. Ya, ketika ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan ungkapan the, more, bla bla bla, ketemu the lagi. Nah, fix ini adalah penanda double komparatif. Kalau menemukan penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat. Kenapa? Karena di dalam kalimat double komparatif ini boleh tidak memiliki subjek predikat. Ya, jadi yang lebih penting adalah gandengan dari the more satunya. Nah, karena di sini sudah ada the more the, maka di sini juga harus dimasukkan the more the, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu bukan the more ya. Berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, yang bravo hati-hati, teman-teman. Yang bravo ini jebakan, ya. Kenapa jebakan? Karena memang di situ ada the more. Cuman the more ini tidak jadi satu. The itu berdiri sendiri, more-nya di sini berdiri sendiri menjelaskan loser. Nah, kok bisa gitu? Karena the di sini setelahnya loser-nya itu tidak ada the satu lagi atau teman-temannya the, teman-teman. Oke, nah berarti ini nanti the-nya menjelaskan brushwork, jadinya the brushwork gitu ya. Nah, loser-nya itu juga menjelaskan brushwork. Karena kata sifat itu menjelaskan kata benda. Seperti itu. The itu kata sifat, teman-teman. Loser itu juga kata sifat. Gitu ya. Jadi yang bravo nggak bisa, teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan the loser di sini. Kalau yang Charlie di situ tidak ada more-nya ya. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the, more, the. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan atau apa ya, pewarnaan menggunakan kuas dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu kalau diartikan. Nah, itu tadi adalah materi tentang the more, teman-teman, atau double komparatif. Mungkin sebelum ke latihan buat teman-teman, ada yang pengen ditanyain dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita coba ke latihan soal. Dicoba dulu. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari... sebentar. Yang B kenapa nggak bisa, Kak? Nah, karena the-nya itu beda, Mister. Dia tidak jadi satu sama more-nya. Ya, jadi yang artinya semakin itu the more-nya. Tapi kalau yang bravo itu, jadi gini, the-nya itu menjelaskan kata brushwork, bukan menjelaskan kata more. Ya, nah sedangkan yang delta di situ sudah ada the sendiri miliknya brushwork, teman-teman. Jadi the-nya ini miliknya more. Seperti itu. Sama kayak yang di barisan kedua ya yang saya sampaikan tadi, di situ ada the more, nabrak nganu lagi apa namanya? The lagi. Nah, di situ the more the. Jadi carikan the more the juga. Seperti itu. Nah, di situ the more the adalah yang delta. Kalau yang bravo itu the more, sama kayak kita bilang girl misalnya. Gadis ya, teman-teman. Kata benda. Sebelumnya ditambahkan kata sifat boleh. Misalnya, beautiful girl. Gadis yang cantik. Misalnya. Nah, sebelumnya dikasih the juga nggak apa-apa. The beautiful girl. Gadis yang cantik itu. Nah, dikasih more juga boleh, teman-teman.
The more beautiful girl. Nanti artinya gadis yang lebih cantik itu. Jadi artinya bukan semakin cantik gadis. Jadi kalau mau bilang semakin cantik gadis ya, the more beautiful the girl, seperti itu. Tidak ada the-nya. Yang kedua menjelaskan brushwork. Apakah hanya kata the untuk menunjukkan setelah the more? Sebentar. Apakah hanya kata the untuk menunjukkan, kalau yang sebelumnya more itu hanya kata the ya teman-teman. Tapi kalau yang setelahnya ini boleh diganti dengan kata-kata yang lain. Oke, misalnya kepemilikan. Misalnya his. The loser his brushwork. Atau artikel misalnya teman-teman. Ya, intinya keluarganya the. Boleh the atau keluarganya the untuk the yang setelahnya the more. Seperti itu. Jadi nggak harus the. Cuman memang yang paling sering yang dipakai adalah the. Seperti itu. Atau kita coba ke latihan soal, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Ada jawaban Bravo dan juga ada jawaban Delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ ketika mencari subjek predikat, kok teman-teman menemukan ungkapan the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat ya. Ada yang lebih penting lagi, yaitu the more the satunya, teman-teman. Nah, di sebelum koma yang harusnya ada the more satu lagi, itu nggak ada. Berarti di sini harus kita carikan the more atau the er gitu ya. Kalau yang alpha the highest itu bukan komparatif ya teman-teman, itu superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Nah nanti nggak ada gandengannya the more the satunya ini. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo the higher, nah kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, apalagi pembentukannya salah ya teman-teman. High itu cuma satu suku kata, nggak perlu pakai more, pakainya adalah kalau mau bilang lebihnya. Oke. Nah, kalau yang delta itu ada double more-nya double. Yang pertama more, yang kedua penanda komparatifnya ada dua. Nggak bisa ya, teman-teman. Apalagi nggak ada the di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya, yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme laut. Seperti itu. Atau makhluk hidup laut gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang alfa ya. Alasannya sama. Ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada the more the, lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu gandengan dari the more the ini. Oke. Nah, di setelah koma itu nggak ada the more, teman-teman. Jadi target kita adalah mencarikan penanda double komparatif yang satunya. Oke, jawabannya yang alpha ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? Tidak ada the sebelumnya. Yang Charlie kenapa salah? Tidak ada the more. Yang Delta kenapa salah? Itu bukan the more, itu the most. Itu superlatif. Caranya bilang yang paling, bukan komparatif ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying landmass. Kalau diartikan semakin tebal lapisan es yang menutupi suatu wilayah, semakin besar atau semakin banyak tekanan yang dia keluarkan terhadap daratan di bawahnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie semuanya ya. Semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Di situ ada the more a. Nah, the more teman-temannya the itu salah satunya a ini teman-teman. Jadi diganti a boleh ya. Di situ ada penanda double komparatif. Setelah koma belum ada, ya udah kita carikan ya. Jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman, betul. Karena yang alpha bukan the more, nggak bisa. Yang Bravo nggak ada the more, nggak ada more the-nya. Sorry teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu the more the, yang delta nggak ada the-nya ya. Berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Jadi kalau diartikan, semakin kompleks suatu ekosistem biologis, semakin besar keanekaragaman dari spesies yang dia bisa dukung. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada the more the, lupakan dulu subjek predikat ya. Maka carikan the more the juga di sini. Jawabannya adalah yang alfa, betul ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Kalau diartikan, semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk produksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca di dalam atmosfer. Seperti itu. Setelah the more pertama tuh, apakah harus ada koma dulu, kemudian dilanjut the more? Betul, harus ada koma dulu, teman-teman. Yaitu apa namanya, cara penulisan dalam bahasa Inggris. Kalau menggunakan the more ini nanti tengah-tengahnya ada koma sebelum the more yang kedua. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Betul ya, teman-teman, jawabannya bravo. Alasannya kenapa? Seperti biasa di situ ada the more the more. Ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ungkapan the more, lupakan predikat ya. Nah, di sini setelahnya the more yang hilang. Nah, kata benda yang harus dijelaskan itu harus jelas, teman-teman. Ya. Nah, cara menjelaskan suatu kata benda sebelumnya ditambahkan yang namanya determiner atau kata sifat untuk penentu lah, bisa dibilang seperti itu, atau penjelas gitu ya. Nah, di situ A, B, C, D yang ada the itu cuman yang bravo, teman-teman. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Nuster yang kedua kok nggak ada the-nya? Karena dia menggunakan kata ganti, teman-teman. It itu kan kata ganti. Kata ganti itu bedanya sama kata benda, itu tidak bisa ditambahkan kata sifat. Kita bisa bilang beautiful girl. Girl kan kata benda, kita tambahkan beautiful boleh, teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan kata ganti, misalnya he atau she lah. She itu nggak bisa, beautiful she nggak bisa, teman-teman. Karena kata ganti nggak bisa dijelaskan kata sifat. The she itu nggak ada. Ya. Kalau the book bisa atau the girl bisa, tapi the she nggak ada. Ya, itu bedanya kata ganti sama kata benda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama.
Di situ ada the more the, teman-teman. Maka setelah koma maksud saya itu juga harus ada the more the. Di situ sudah ada more-nya, yaitu higher. Maka di sini tidak perlu, di sini tinggal masukkan the aja. Oke, jadi jawabannya adalah ya Charlie. Nanti kalau dibaca, the greater the concentration of salt in a solution, the higher the boiling point. Nah, it's itu juga keluarganya the, teman-teman. Itu satu keluarganya, namanya determiner. Lebih tepatnya, namanya adalah possessive adjective. Nah, itu materi kita besok, hari ke-6 ya, tentang kata sifat. Nah, kalau diartikan semakin besar konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 7, terakhir teman-teman. 30 detik dimulai dari sebentar. Apakah hanya it's yang muncul di soal? Apakah hanya it's yang muncul di soal? Tidak, teman-teman. Bisa there, bisa her, bisa his. Gitu ya. Jadi tidak hanya it's. Selain the maksudnya. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul jawabannya delta ya, teman-teman. Alasannya adalah seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat states. Subjeknya adalah Newton's second law of motion ya. Jadi satu, cuman kata bendanya di law-nya. Nah, kemudian ada conjunction that yang harusnya setelahnya conjunction kan kalimat baru, teman-teman, atau subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, di situ bukan diikuti subjek predikat, tapi diikuti penanda double komparatif. Nah, ini berarti kalimatnya double komparatif, teman-teman. Yaitu the more the. Nah, setelah koma, tapi belum ada the more satu lagi. Jadi tugas kita adalah mencarikan satu the more-nya lagi gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater is the acceleration it experiences. Nah, is ini kalau teman-teman hapus nggak masalah. Ya, dikasih is juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan hukum gerakan kedua dari Newton itu menyatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan ke suatu benda, semakin besar juga percepatan yang dia alami. Seperti itu. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, memang materi double komparatif ini yang paling gampang, tapi ini paling jarang keluar di soal yang asli dari ITS. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup sambil saya absen. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Oke, Mister, selain the same, the sama his maksud saya, maaf. Jadi Mister selain the sama his sama it's, apalagi? Nah, itu kita pelajari besok, Miss. Di bab namanya determiner. Determiner itu ada 3, sebenarnya ada 6, teman-teman. Cuma yang saya maksud dengan keluarganya the itu ada 3. Ya. Nah, itu kita pelajari besok. Tentang kata sifat atau adjektif. Tapi mungkin selain itu ada pertanyaan lagi nggak? Aman ya sepertinya? Baik, untuk kata sifat keluarganya the kita bahas besok di materi adjektif ya atau kata sifat, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day, guys. See you next time.